Sekali lagi, Shalom. Shalom. Ya, sukacita sekali kita boleh kembali berkumpul menikmati hadirat bersama Tuhan. Ya, oleh karena Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta ada di Indonesia, jadi saya diberikan tugas untuk melayani hari ini. Ya, ini tema yang sangat mungkin sederhana, klise, sering didengar, atau mungkin pernah datang di satu ibadah dengan tema yang serupa. Ini tema yang sederhana. Kita baca bersama-sama tema sore hari ini. 3, 2, 1. Merdeka dari masa lalu. 과거에서 자유롭게. Ya, 자유롭게. Ya, ini tema yang sangat sering kita dengar di masa-masa kemerdekaan, betul? Nah, tetapi kita akan membaca lebih dalam di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 14 ya. Hari ini hanya fokus pada 2 ayat saja. Jadi kita akan memperdalam 2 ayat ini. Sisanya Bapak Ibu Saudara boleh baca sendiri di rumah. Ya. Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-13 sampai 14 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri ke apa yang di hadapanku, dan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, di dalam Filipi pasal yang ketiga, satu perikop ini berbicara tentang masa lalu Paulus. Masa di mana dia disadarkan tentang satu hal yang dia anggap menjadi kebenaran sejati. Paulus bahkan berkata di ayat-ayat sebelumnya, dia merasa ada sedikit penyesalan. Dia menyampaikan bahwa dahulu yang aku anggap menguntungkan, kini adalah sebuah kerugian. Jadi dia menganggap bahwa segala sesuatu yang sudah berlalu dari masa kehidupannya, dia menganggap itu tadinya aku anggap menguntungkan, ternyata sekarang itu merugikan. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca, boleh dipin. Di situ Paulus menyatakan bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah menjadi sempurna, melainkan aku mengejarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke beberapa poin yang akan kita pelajari bersama-sama, ada banyak kata yang mungkin menjadi pertanyaan. Sebenarnya dia itu menangkap apa? Ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara? Menangkap apa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dia menyatakan bahwa aku sadar akan sebuah kebenaran sejati. Dan dia menyatakan bahwa dia sedang mengejar tujuan hidupnya, yaitu bangkit dari antara orang mati. Itu hadiah yang dia kejar. Nah, kata menangkapnya itu, maksud dari Paulus adalah, belum. Nah ini, bahwa aku telah meraihnya. Jadi dia belum meraih. Dia belum merasa ada di titik itu, dia belum merasa ada di fase itu, tapi yang dia mau highlight, dia mau tegaskan di ayat ini, itu aku mau melupakan apa yang ada di belakang dan berjalan dan mengarahkan menuju ke tujuan hidupnya.
Jadi menangkap ini bukan menangkap sesuatu benda, tetapi menangkap yang dimaksud adalah itu yang dia katakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku sudah sempurna. Aku tidak menganggap bahwa diriku sudah berada di titik di mana aku meraih hadiah itu. Nah, yang menarik adalah di dalam ayat ini kita melihat dua latar belakang kehidupan Paulus. Ada yang tahu kira-kira apa? Paulus itu terkenal dengan masa lalu yang kelam, dan menurut saya dia juga punya masa lalu yang menawan. Nah, Paulus ini kalau kita lihat kisahnya, dia itu adalah seorang Farisi, dia taat Taurat. Oleh karena itu ketika Yesus hadir, kemudian mulai muncul kelompok-kelompok Kristen, dia tidak suka. Dia salah satu tokoh yang menyiksa orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Kemudian dia mengalami sebuah peristiwa spiritual, dia melihat cahaya dan dia dibutakan sementara. Kalau kita lihat dari segi duniawi, dia hidupnya dulu kacau sekali. Tapi kalau kita lihat dari segi rohani, dia punya pengalaman yang mungkin kita tidak mengalami. Dia mendapat sesuatu yang luar biasa. Nah, pertanyaannya dengan tema hari ini, Merdeka dari Masa Lalu, saya membayangkan kalau Paulus tidak beranjak dari masa lalunya, kira-kira jadinya seperti apa? Ada dua kemungkinan. Mungkin dia bisa jatuh lagi, atau yang kedua, dia hanya berkutat dengan pengalaman spiritualnya. Dia hanya akan berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, yang dia bicarakan hanya satu. Oh, aku mengalami kebutaan, aku melihat cahaya, aku bertemu dengan Tuhan, dan aku percaya Tuhan. Itu aja yang akan dia bicarakan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Saya mengajak untuk kita melihat dari sudut pandang yang lain. Kalau banyak orang bicara tentang merdeka dari masa lalu, itu konotasinya negatif. Move on, melupakan masa lalu, melupakan kesalahan orang. Betul? Melupakan luka. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang benar-benar bebas secara fisik, dia sejatinya benar-benar bebas? Orang yang bebas secara fisik, apakah benar-benar bebas? Tidak. Dan mungkin di dalam ayat yang kita akan pelajari, ada kesalahan, kegagalan, luka, rasa bersalah, penyesalan, bahkan kebanggaan atau sesuatu prestasi yang kita raih. Ya. Kalau banyak orang bicara tentang hal negatif, tapi hari ini saya mau mengingatkan bahwa banyak orang yang tidak bisa move on dari hal-hal positif juga. Dari apa yang dia raih, dari kebanggaan apa yang dia capai. Banyak orang hanya fokus pada hal-hal negatifnya saja. Betul? Mengampuni kalau bicara masa lalu. Lupakan masalah dengan bosmu. Kalau bosmu punya kata-kata yang kasar, lupakan. Kalau ada sakit hati dengan bosmu, buang itu. Tapi kalau kita lihat dari segi rohani, banyak orang Kristen hari-hari ini juga yang terjebak dengan apa yang dia raih. Contohnya, saya seringkali kurang setuju dengan statement bahwa oh, aku dulu 2010 sudah bertobat. Oh, aku 2009 sudah bertobat. Come on, bertobat itu setiap saat. Tapi banyak orang Kristen yang berkutat di situ aja. Dia merasa sudah dipertobatkan 2010, oleh karena itu dia, ya aku sudah dipertobatkan kok. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau kita lihat ayatnya tadi, ada 3 poin yang akan kita pelajari. Kita baca sama-sama.
Poin yang pertama, ini kemerdekaan dari masa lalu. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lepaskan apa yang telah di belakangku. Arahkan kepada apa yang di hadapanku. Berlari kepada tujuan. Ya, tadi saya sudah sedikit menyinggung tentang dua latar belakang Paulus yang sangat kacau dan mungkin sangat membanggakan. Banyak orang hanya bicara tentang kekacauan masa lalu, tapi ada satu contoh yang kita bisa lihat, dia orang yang berkutat pada apa yang dia raih, apa yang dia punya, akhirnya tidak membuahkan apa-apa. Ada yang tahu Martunis? Ada yang tahu? Martunis, anak angkat Ronaldo. Dia anak angkat Ronaldo. Nah, kisahnya adalah tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh. Kemudian ada satu anak kecil yang selamat dari tsunami, dan pada saat itu dia sedang mengenakan jersey mega bintang Cristiano Ronaldo. Kemudian Ronaldo mendengar dan dia menyatakan bahwa aku akan datang ke Indonesia, aku akan temui dia, aku akan angkat dia menjadi anak. Kemudian dia dibawa ke Portugal, dibiayai kehidupannya, disekolahkan, masuk ke Akademi Sporting Lisbon. Tapi hari ini saya melihat tidak ada hal besar yang dia buat. Boleh setuju, boleh tidak, ini statement saya. Menurut pengamatan saya, setiap kali dia podcast, yang dia bahas Ronaldo terus. Konten yang dia buat Ronaldo terus. Itu satu hal yang membanggakan. Dia bisa diangkat anak oleh Cristiano Ronaldo. Tapi dia tidak beranjak dari masa lalunya. Masa lalu itu sebuah cerita, bukan tempat untuk kita tinggal. Boleh dicek nanti kalau ada waktu Instagramnya Martunis. Itu sampai hari ini dia posting Ronaldo namanya diganti di Instagram. Martunis Ronaldo. Dan setiap kali dia keliling di sosial media, di podcast, di YouTube, yang dibahas itu selalu Ronaldo. Dia bikin postingan, ini mobil yang diberikan oleh Ronaldo. Dia bilang, saya punya HP iPhone diberi oleh Ronaldo. Itu salah satu contoh, menurut saya, orang yang tidak beranjak dari hal yang dia raih. Setuju? Ya, kita akan masuk ke dalam 3 poin ini. Poin yang pertama, ya, lepaskan apa yang ada di belakangku. 내려놓으십시오. 뒤에 있는 것을 잊어버리고. Itu poin yang pertama. Ada hal dari masa lalu yang harus kita lepaskan. Masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk tinggal. Saya tadi sudah sampaikan. Masalah dengan bosmu, masalah dengan rekan kerjamu, masalah dengan gurumu. Kalau kita ingat-ingat, kita terus bawa, itu akan menjadi beban buat kehidupan kita. Percaya, 100% ketika masa lalu itu tidak kita lepaskan, kita hanya akan berkutat di tempat yang sama. Kalau tadi pagi saya bilang, karena konteksnya banyak anak muda, misalkan Tian punya mantan, kemudian Tian tidak bisa move on dari mantannya, mungkin dia tidak bisa melihat bahwa di sekitarnya banyak perempuan cantik, ada Thea, ada Tika, bisa jadi. Atau mungkin yang sudah menikah dan bercerai, atau ditinggal meninggal oleh pasangannya. Kalau kita hanya berkutat pada rasa sakitnya, pada kesedihannya, mata kita tidak akan terbuka, pikiran kita tidak akan menjadi lebih luas, dan mungkin telinga kita tidak akan mampu mendengar, karena kita hanya berkutat pada masa lalu. Atau mungkin
kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah dengan bos, yang kita ingat, ini bos ini jahat nih gitu. Ngomongnya kasar terus ini. Udah, nanti mau dia ngomong apa aja di telinga kita, jadinya itu menyakitkan. Padahal kalau temen yang ngomong, itu jadi bercandaan, betul? Misalkan, temen yang ngomong, otakmu di mana? Misalkan. Tapi karena teman, kita melihat ya fun-fun aja. Tapi kalau bos yang ngomong, karena kita sudah menyimpan masa lalu yang tidak menyenangkan, bos bilang begitu, kita langsung merasa, kata-katanya menyakitkan sekali. Karena kita berkutat pada masa-masa lalu. Harus kita lepas. Di poin yang pertama kita belajar untuk melepas. Ya, Paulus berkata di dalam surat Filipi, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dia tidak bicara lagi tentang masa kelamnya. Dia tidak lagi banyak bicara tentang masa perjumpaannya dengan Tuhan. Tetapi yang dia mau katakan bahwa tadi di ayat yang ke-12, saya ini belum sempurna dan saya belum menggapainya. Tapi yang dia mau sampaikan adalah ketika dia sudah berada di titik di mana dia percaya Yesus, dia masih berkata bahwa aku mau melupakan apa yang ada di belakangku. Tujuannya apa? Supaya dia terus melangkah. Kalau Paulus hanya stuck pada masa kelamnya, pada masa perjumpaannya dengan Tuhan, mungkin tidak akan ada surat Filipi, tidak akan ada surat Kisah Para Rasul. Karena dia hanya berkeliling, yang dibicarakan itu terus. Aku dulu nyiksa orang-orang Kristen, terus aku melihat cahaya, aku buta. Nanti di tempat lain juga dia bicara hal yang sama. Pride-nya, dia merasa, aku sudah mengalami perjumpaan, aku diubahkan langsung oleh Tuhan. Tapi dia menyatakan dengan jelas, aku belum sempurna, aku belum menggapai hadiah itu. Tapi yang aku mau katakan hari ini adalah lupakan apa yang ada di belakangku. Mau belajar melupakan, melepaskan apa yang ada di belakang kita? Itu sebabnya Tuhan bicara tentang mengampuni dan melupakan, itulah yang engkau lakukan. Jadi tidak hanya mengampuni, tapi harus melupakan. Harus kita lepaskan. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman kita, pengalaman indah kita, pengalaman buruk kita. Tidak selayaknya untuk kita bawa-bawa terus hari demi hari. Yang kita harus lakukan adalah sadar itu adalah sebuah history, itu adalah sebuah pengalaman. Tapi kita harus terus maju. Kita harus melepaskan itu. Kadang-kadang kita sudah berjalan jauh, tapi hati kita masih kembali ke tempat yang sama. Masa lalu boleh menjadi kenangan atau guru kita, tetapi jangan menjadi penjara bagi kita. Masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk tinggal. Kwagonen beuki wihan gosiji mamuroya hal gosi animita. Jadi kita harus belajar melepaskan apapun itu. Kekecewaan, kegagalan, sakit hati, luka batin, prestasi kita, itu harus kita lepaskan. Karena kehidupan itu ke depan, bukan ke belakang. Itu poin yang pertama. Poin yang pertama apa? Lepaskan. Itu adalah salah satu langkah untuk kita mau merdeka dari masa lalu. Kita harus melepaskan. Poin yang kedua. Belum. Kita akan masuk lihat satu tayangan dulu. Boleh diputar? Yang sebelumnya. Poin yang pertama. Yang Olaf. Ya, nanti kita akan melihat dari satu tayangan
film animasi, film ya bisa dibilang film kartun yang You will continue to suffer. dikeluarin dulu. Kita akan melihat nanti ada 3 video dari setiap poin. Saya tuh penggemar kartun Bapak Ibu Saudara. Saya tuh suka Disney, saya suka Nickelodeon. Tapi ketika saya sudah dewasa, saya melihat bahwa tayangan-tayangan itu tuh mengandung makna filosofis yang dalam. Mungkin pada saat kita masih anak-anak kita lihatnya ya ini cuman film kartun biasa. Tapi ketika saya sudah dewasa, saya melihat banyak kata-kata yang sangat dalam yang bisa kita maknai. Ya. Bisa? If you focus on the hurt, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. Dengar? Tahu artinya? Jika kamu fokus pada rasa sakitnya, kamu akan semakin menderita. Jika kamu fokus pada pembelajarannya, kamu akan semakin berkembang. Coba kita resapi kalimat ini. Ketika kita hanya fokus pada masa lalu, kita tidak akan berkembang. Kalau yang mengalami rasa sakit akan makin sakit, yang bangga akan semakin jumawa, mungkin larut dalam kesombongan. Tapi yang mau kita ingat dan kita mau pelajari, ketika kita fokus pada pembelajarannya, kita fokus pada apa yang ada di depan, kita akan semakin berkembang. Amin? Amin. Kita mau lihat setelah kita melupakan, setelah kita melepaskan, apa yang harus kita lakukan? Poin yang kedua tadi apa? Arahkan. Poin 1 lepaskan, poin kedua arahkan. Boleh di next? Itu sepertinya harus di close dulu tuh. Termasuk sama free show-nya kamu keluarin dulu. Ya. Poin yang kedua, arahkan kepada apa yang di hadapanku. Para Sio. Udah, mana? Oh ya. Nah, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Arahkan kepada apa yang di hadapanku. Para 보십시오, 앞에 있는 곳은 yang hayo. Itu poin yang kedua. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kita baca bersama-sama itu dan mengarahkan 3, 2, 1. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Paulus tidak hanya bicara tentang melupakan apa yang ada di belakang, tetapi dia melanjutkan dengan tindakan. Dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Kemerdekaan bukan hanya tentang meninggalkan sesuatu, tapi bergerak menuju sesuatu. Itulah merdeka. Tuhan sudah membebaskan kita dari masa lalu kita. Tetapi sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah melupakan apa yang ada di belakang, apa yang harus kita lakukan? Atau hanya bicara saya ingin melupakan masa lalu, terus sudah begitu saja? Tidak. Kalau kita belajar dari Paulus, dia menyampaikan bahwa ketika dia melepaskan apa yang ada di belakang, dia melanjutkan aksinya, yaitu mengarahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan Paulus, dia salah satu orang yang cukup visioner. Dia orang yang sangat melihat ke depan. Dia terus beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain, mengabarkan Injil hari demi hari. Yang dia bicarakan, banyak sekali. Tidak hanya satu kisah, tidak hanya masa lalunya,
dia terus mengarahkan diri, terus berusaha mendekat, terus berusaha fokus kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Ketika kita sudah melepaskan masa lalu, kita juga harus mengarahkan diri kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Jangan terus melihat apa yang sudah hilang. Lihat apa yang Tuhan sedang persiapkan. Urie mamkwa senggake kerisedo kero yang hasipsio. Imi iroborin gosen gesok para boji masipsio. Kita akan melihat satu video lagi. Boleh diputar? Jika fokus dengan yang telah kau tinggalkan, kau tidak akan pernah melihat apapun di masa depan. Sekarang bangun dan lihat sekelilingmu. Ya, saya nggak bisa diputar itu, cuman suaranya aja. Jika kamu fokus pada apa yang ada di belakangmu, kamu tidak akan melihat apa yang ada di sekitarmu. Dan itu hukum alam. Itu tidak bisa dibantah. Ketika kita hanya fokus pada masa lalu kita, mata kita tidak akan semakin tajam, telinga kita tidak akan semakin peka, hati kita juga akan semakin keras. Itu juga yang terjadi ketika orang-orang zaman sekarang yang begitu maniak dengan hal rohani. Dia merasa sudah dipertobatkan dan bisa berbahasa roh, kemudian orang lain yang tidak berbahasa roh memberikan masukan, dia tidak mau dengar. Dia merasa derajat imannya jauh lebih tinggi. Itu yang terjadi. Begitu juga sebaliknya. Banyak orang yang melihat dari perspektif yang tidak baik. Dia merasa dijudge ketika diberi masukan baik, tidak mau dengar. Ya udah, aku pokoknya gini. Stuck pada sesuatu yang sudah terjadi, pada apa yang dia alami, tapi dia tidak mau melihat apa yang akan dia jalani. Mungkin masa lalu kita begitu berantakan, atau mungkin masa lalu kita terlalu menawan, seperti Paulus. Dia berantakan nggak? Oh, sangat berantakan. Menawan nggak? Oh, menawan. Mungkin kita tidak spesial Paulus, bisa mengalami perjumpaan dengan situasi yang sangat extraordinary. Tapi kita perlu ingat bahwa masa depan kita masih panjang. Tidak ada gunanya kita berbicara A, B, C tentang masa lalu, atau kita berusaha untuk hidup pada masa yang sudah berlalu. Kita perlu ingat ada banyak hal di belakang kita. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa ada banyak hal juga di depan kita yang sedang Tuhan persiapkan. Amin. Apapun itu, kita harus terus mengarahkan diri kepada Tuhan. Jangan fokus pada apa yang ada di belakang. Arahkan diri, arahkan diri. Kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang harus kita lakukan. Jangan kita hidup dan berkutat pada masa lalu saja. Kalau tadi kita sudah melepaskan, kita harus mengarahkan. Belajar bersama-sama. Tidak hanya melepaskan, tapi kita harus mengarahkan. Mau? Harus mau. Ini bukan soal mau tidak mau ya, tapi ini keharusan supaya kita menjadi berkat. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang berusaha membawa kita kembali ke masa lalu, kita harus terus arahkan diri. Itu poin yang kedua.
Kalau kita sudah melepaskan masa lalu dan kita sudah berusaha mengarahkan diri kepada tujuan, kepada apa yang ada di hadapan kita. Yang ketiga tadi apa? Berlari. Ya, kita baca ayatnya 3, 2, 1. Dan nggak ada suaranya. Itu yang dan berlari itu. 3, 2, 1. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya, kalau kita lihat secara menyeluruh, sebenarnya ayat ini begitu kompleks. Paulus menegur kita bahwa kita itu belum sempurna, bahwa kita itu punya masa lalu, tapi kita harus terus mengarahkan diri. Kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita, kita mengarahkan diri, dan kita terus berlari-lari menuju pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Kalau di ayat sebelumnya, Paulus berbicara bahwa hadiah itu yang dimaksud adalah bangkit dari antara orang mati, kekekalan. Siapa yang tidak mau hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan? Saya yakin semua kita pasti mau. Kalau kita mau, kita harus lihat polanya. Kita lihat apa yang menjadi poin bahasan Paulus. Dia melupakan apa yang ada di belakang, dia terus mengarahkan diri, dan dia terus berlari. Tujuannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Kemenangan bukan berarti kita tidak pernah jatuh, tetapi kemenangan adalah ketika kita terus bangkit dan berlari kepada tujuan. Kita lihat Paulus tidak hanya duduk diam. Dia sudah melupakan dan dia sudah mengarahkan, tetapi dia juga berkata bahwa aku terus berlari menuju tujuan. Hidup bersama Tuhan itu membutuhkan langkah. Kalau saya bertanya, ketika lebih suka dikejar atau mengejar? Ini konteks percintaan ya. Dikejar. Tapi sometimes kamu pernah berpikir gak, kayaknya aku harus ngejar juga deh gitu. Belum. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang sudah mengalami masa-masa itu, memang betul perempuan itu kodratnya suka dikejar gitu. Tapi ada momen-momen juga di mana perempuan itu mengejar gitu. Ketika laki-lakinya marah, ada momen untuk menghampiri, minta maaf dulu. Dan hubungan seperti ini juga yang Tuhan mau. Tadi pagi saya bilang, kalau saya jadi Tuhan, misalkan ini ya, Bapak Ibu Saudara tidak mau berlari menuju ke saya, ya udah masuk neraka aja. Saya mungkin akan menjadi Tuhan yang jahat. Tapi kita lihat bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Dia yang menebus dosa kita. Oleh karena itu, ayo kita kejar Dia. Sebenarnya bukan karena Tuhan lari dari kita, tidak. Tapi kita yang seringkali menjauhkan diri dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini masih berkutat dengan masa lalu, ayo berlari, mendekatkan diri kepada Tuhan. Lupakan apa yang sudah ada di belakang. Mungkin perjalanan itu tidak mudah. Mungkin kita terjatuh. Mungkin kita akan menghadapi masalah lagi. Tetapi jangan berhenti. Karena hidup bukan soal apa yang ada di belakang kita, tapi hidup soal apa yang ada di depan kita. Amin. Itu yang Paulus mau. Kalau jatuh, bangun. Kalau gagal, belajar. Kalau lemah, datang kepada Tuhan. Kalau tidak tahu jalan, bertanyalah kepada Tuhan. Kalau kita berhasil, jangan jumawa.
Itu yang Paulus mau sampaikan. Jangan berhenti, jangan terus menghidupi masa lalu kita, karena itu tidak ada gunanya. Kemenangan bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Kemenangan adalah ketika kita terus bangkit dan terus berlari kepada Tuhan. Sengni는 우리가 계속 일어나 목표를 향해 달려갈 때 이루어집니다. Next, kita akan melihat satu tayangan Disney lagi. Astaga, kenapa kau memukulku? Itu tidak penting, semua sudah berlalu. Iya, tapi aku masih merasakan sakitnya. Benar, masa lalu kadang menyakitkan. Tapi menurutku, kau bisa lari dari masa lalu. Atau belajar dari masa lalu. Sekali lagi. Astaga, kenapa kau memukulku? Itu tidak penting, semua sudah berlalu. Iya, tapi aku masih merasakan sakitnya. Benar, masa lalu kadang menyakitkan. Tapi menurutku, kau bisa lari dari masa lalu. Atau belajar dari masa lalu. Ya, ini kalau videonya bisa dilihat, ini si monyet ini mukul kepalanya singa. Terus singanya bilang, "Au, kenapa kamu memukulku?" Itu sakit. Dia bilang, "Ah, itu nggak penting gitu. Sudah berlalu." Dia bilang gitu. Nah, si kera ini bilang, yang sudah berlalu itu nggak penting. Pilihannya cuma dua. Kamu mau berlari dari masa lalumu atau belajar dari masa lalumu. Dan sebenarnya kedua hal itu benar. Kita harus lari menuju apa yang ada di depan. Kita meninggalkan masa lalu kita. Dan kita belajar dari masa lalu kita. Paulus sendiri tidak berkata bahwa dirinya sempurna. Ia masih terus mengejar tujuan menjadi, dan ini menjadi pengingat bagi kita. Jangan tunggu untuk sempurna untuk terus melangkah. Ini juga banyak orang yang salah dalam hal ini. Menunggu dalam kondisi baik baru mau berlari. Tapi yang Paulus mau katakan, latar belakangmu yang rusak, latar belakangmu yang baik, masa lalu itu nggak penting. Yang penting adalah berlari, terus maju, terus mendekatkan diri ke Tuhan, terus berusaha untuk menggapai hadiah itu. Itu yang Paulus mau. Yang pertama apa? Lepaskan. Yang kedua, arahkan. Yang ketiga, berlari. Tiga hal yang mungkin sederhana, tapi saya mau kita belajar sungguh-sungguh tentang ini. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, ya pasti akan konteksnya berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Tapi ada hal yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu Saudara. Ada budaya yang menurut saya kurang tepat yang dilakukan oleh bangsa kita. Ini kalau kita compare dengan Korea ya. Indonesia tuh kalau kemerdekaan, apa yang dilakukan? Perayaan, bendera di mana-mana, perlombaan, libur beberapa hari. Tapi kalau kita lihat Korea, apa yang dia lakukan? Mungkin bendera ada sedikit doang, libur hanya 1 hari, sudah. Kalau kita lihat, saya mau tanya, Indonesia dan Korea secara perekonomian lebih baik mana? Tentu Korea. Kita merdeka di tahun yang sama, tetapi kita lihat Indonesia punya budaya yang menurut saya begitu menghidupi masa lalu. Euforianya tidak hilang. Mereka merasa, oh kita sudah merdeka, kita buat perayaan ini dan itu. Tapi dia tidak melupakan, tidak melepaskan apa yang ada di belakang. Tidak mau mengarahkan diri, tidak mau berlari menggapai tujuan. Yang kita lihat adalah, kalau soal perayaan kemerdekaan kita nomor 1 dibanding Korea. Tapi apakah ada aksi untuk memajukan bangsa ini? Saya pikir
Bapak Ibu Saudara bisa memberi jawaban lah. Kalau Korea, mereka hanya menyadari, dia tahu, oke, 15 Agustus 1945 kita merdeka. And then, apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja, mereka kerja keras. Mereka berupaya untuk berkembang, untuk maju. Indonesia, oh kita merdeka, oh pahlawan ini, pahlawan itu, kita bikin perayaan A, B, C, D, E, F, G. Selesai, terus ngapain? Korupsi lagi. Euforianya berhenti pada masa lalu. Padahal itu sudah tidak penting. Yang penting sesuatu yang apa ada yang di depan kita ini. Ini hal yang sangat memprihatinkan. Ini salah satu contoh nyata ketika kita tidak beranjak dari masa lalu. Euforianya pada masa lalu terus. Kita perlu sadari itu. Setuju? Bukan masa lalu tidak begitu penting. Tapi saya suka dengan satu coach yang ada di Kung Fu Panda. Gurunya kura-kura itu, Mr. Oge. Dia mengatakan bahwa yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. Masa lalu adalah history, masa depan itu misteri, dan masa sekarang itu adalah anugerah. Jadi masa lalu kita biarkan jadi sebuah cerita, jangan terus dihidupi. Fokus ke depan dan jalani apa yang ada sekarang. Itu yang Paulus mau. 3 langkah untuk kita bisa merdeka dari masa lalu. Percaya dengan saya, kalau kita bisa merdeka dari masa lalu, saya yakin akan banyak orang Kristen kita jumpai yang punya hati mengampuni, punya hati penyayang, punya hati yang tidak sombong, rendah hati. Pasti yang membuat kebencian itu muncul karena kita tidak melepaskan masa lalu. Yang buat kesombongan itu muncul karena kita juga tidak melepaskan masa lalu. Itu yang kita mau pelajari sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa.